surat Anda. Sebentar, nanti tanda tangan ini daftar hadir, diedar tanda tangan pada nama Anda yang tersedia. Hari ini kita akan mendalami tema Maria teladan umat beriman. Mari kita awali dengan doa. Buku halaman 38, Bunyi pimpin kita dalam doa bersama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan dalam Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah mengutus putramu ke dunia yang dilahirkan dengan perantaraan Bunda Maria yang tetap perawan dengan ketaatan iman yang luar biasa. Bunda Maria melaksanakan kehendak-Mu. Buatlah kami mampu menimba iman dan ketaatan seperti kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan melihat tujuan pembelajaran untuk tema Maria teladan umat beriman. Yang pertama, untuk mengarahkan kita kepada pemahaman Maria teladan umat beriman, nanti ada sebuah kisah yang nanti kita dengar, ada dalam buku juga, kisah tentang Pater Damian. Setelah kita mendengar kisah ini, kita dapat menyebutkan identitas dari Pater Damian. Yang kedua, setelah mendengar kisah Pater Damian, peserta didik dapat menjelaskan alasan Pater Damian rela mengorbankan dirinya bagi sesama atau penderita kusta. Lalu yang berikut, setelah membaca kitab suci nanti juga dan dalam diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan peran Maria dalam hidup dan karya Yesus. Lalu setelah berdiskusi kelompok, peserta didik atau kalian dapat menjelaskan alasan Gereja Katolik menghormati Bunda Maria. Baik, kita maju ke langkah pertama. Kita akan mendengar kisah Pater Damian. Kisah hidup Pater Damian. Pater Damian ini seorang biarawan. Pater Damian ini pada umur 19 tahun dia menjadi bruder pada Serikat Hati Kudus Yesus dan Maria. Atas dorongan kakaknya yang sudah menjadi imam pada saat itu, pada serikat itu, Damian ini diutus untuk belajar bahasa Latin dan Yunani. Atas permintaannya itu, akhirnya uskup menerimanya dan menabiskan beliau menjadi imam. Kemudian ia diutus ke Pulau Molokai. Di tempat itu adalah hidup orang-orang kusta yang disingkirkan. Jadi Pater Damian disebut martir yang cinta sesama. Itu kisah singkat. Lalu ada 3 pertanyaan. Siapa itu Pater Damian? Pater Damian itu seorang biarawati, ya. Seorang biarawati yang siap mau diutus ke mana saja. Ke tempat baik, tidak baik, menguntungkan, tidak menguntungkan, situasi enak, tidak enak. Lalu teladan apa yang mau kita ikut dari Pater Damian ini? Rela. Yang pertama, bersedia diutus ke mana saja. Yang kedua, rela berkorban bagi sesama yang menderita. Lalu mengapa Pater Damian rela mengorbankan dirinya bagi penderita kusta? Ya, Yuni? karena adanya rasa cinta kasih kepada sesama. Rasa cinta kepada sesama. Karena ingin menyelamatkan sesama. Tujuan satu, supaya sesamanya selamat, supaya sesamanya bahagia. Nah, itu tentang bagaimana kita bersedia atau rela berkorban bagi sesama. Sekarang kita lihat dalam kitab suci Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ada seorang perawan yang bertunangan dengan
nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ya, jadi setelah mendengar dalam kelompok temukan isi teks kitab suci tersebut. Jadi ada kunci jawaban, nanti lihat baik-baik. Dalam waktu 20 menit diskusi sudah selesai. Kelompok 1 saya minta untuk melaporkan hasilnya. Menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Nomor 1, siapa itu Maria? Maria adalah hamba Tuhan yang mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah dalam suka maupun duka. Ia menjadi teladan kerendahan hati dan ketaatan iman. Yang kedua, apa inti watak malaikat kepada Maria? Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang kudus, dan dia diberi nama Yesus Kristus. 3. Bagaimana tanggapan Maria terhadap kata malaikat Gabriel? Ia terkejut mendengar perkataan malaikat Gabriel. 4. Risiko apa yang akan dihadapi Maria dalam menanggapi kata malaikat tersebut? Ia harus menerima apa yang disampaikan malaikat Gabriel, bahwa ia seorang yang tidak bersuami akan mengandung dan melahirkan anak yang kudus. 5. Apa peran Maria dalam sejarah karya keselamatan? Sebagai ibu yang telah mengandung dan melahirkan Yesus yang akan menyelamatkan dunia. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kita boleh mendengar 1-2 peneguhan tadi. Siapa itu Maria? Maria adalah wanita yang sederhana yang dipilih Tuhan untuk menjadi bunda Yesus. Jadi inti warta malaikat Gabriel kepada Maria bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan Yesus. Maka disitulah kita melihat bahwa Bunda Maria mempunyai peranan besar dalam sejarah keselamatan. Yang kedua, teladan yang perlu kita tunjukkan kepada Bunda Maria ialah selalu aktif dalam doa rosario. Baik, sekarang coba kalian buka buku halaman 42. Di situ ada pertanyaan refleksi. Silakan memilih 1-2 kalimat pertanyaan. Masing-masing pilih. Yang berikut. Dan setelah kita menjalani proses tadi, inti dari pelajaran kita hari ini ialah Maria teladan umat beriman. Maria itu adalah ibu seorang wanita sederhana yang dipilih oleh Allah untuk menjadi bunda Yesus. Sekarang waktu 10 menit. Proses masing-masing kerja. Baik, atas perhatian, terima kasih. Mari kita tutup pelajaran kita dengan doa bersama. Saya minta Dian untuk pimpin doa bersama, buku halaman 42. Ya.
dengan